Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kali ini kita berada di episode 46 bersama narasumber istimewa kita, Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, ini di episode 46, ini apa temanya? Tema kita akan berbicara talasemia terkait dengan nutrisi yang harus dimiliki para penderita talasemia itu. Dan kalau saudara memiliki persoalan dengan obesitas atau juga underweight, Dokter Rahma adalah tempatnya berkonsultasi secara baik. Jangan membiarkan dan meremehkan overweight, bahkan obesitas ataupun underweight, karena itu adalah ancaman bagi kualitas kehidupan kita. Dan ketika video ini sampai ke Anda, ini berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono MPD dari Kabupaten Ngawi, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Ngawi juga. Nah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabar, Prof? Lama kita tidak bertemu. Nah, sudah 1 bulan dok nggak ketemu Satu di, bulan ya, betul, Prof. di pasiennya. Siap, Gimana dok? Prof. Ya, Talasemia, talasemia thalassemia. anu ya, namanya itu enak didengar gitu loh. Tapi kan Enak. Enak didengar tapi sakit itu, Prof ya. Sakit untuk gimana dok? dirasakan. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi ya, beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah sekitar bulan Mei ya, itu Ya, sebetulnya sempat diperingati. Ada salah satu hari yang oh, diperingati sebagai Hari Thalassemia Sedunia. oh, itu Ya, memang talasemia itu menjadi perhatian dunia dok. Itu betul. menimpa, Itu menjadi menimpa semua Mm, orang, kaya, miskin, apa saja gitu betul. ya. Betul, dia bisa menimpa siapapun karena sebetulnya ini merupakan penyakit yang disebabkan karena faktor gen, Prof, genetik Oke. ya. Penyakit yang disebabkan karena faktor genetik, di mana ketika seseorang mengalami thalassemia, di dalam tubuhnya itu terjadi gangguan dalam pembentukan hemoglobin. Oke. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan suatu protein di dalam sel darah merah kita ya yang ada di dalam tubuh kita Ya. yang fungsinya untuk mengangkut oksigen. Hmm. Nah, artinya orang dengan yang menderita thalassemia otomatis dia akan kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Hmm. Hemoglobin yang kurang atau hemoglobin yang rusak juga dapat menyebabkan sel darah merah pun menjadi rusak. Hmm. Ya, nah, karena faktor genetik itu tadi artinya seseorang dapat menderita penyakit ini ketika salah satu atau kedua orang tuanya membawa gen gitu ya, Prof ya, Oke. memiliki Ya. gen ini, betul. Kalau secara umum thalassemia ada yang dikatakan thalassemia mayor atau yang gejalanya berat gitu ya, Prof ya. Ya. Ada yang minor atau yang ringan saja gejalanya. Kalau yang minor itu ya mungkin seperti orang-orang yang anemia gitu ya, kan Oh, kurang kurang darah gitu ya, Prof ya. ya, ya. Seperti orang-orang yang gejalanya menyerupai orang yang anemia, Hmm. pucat, lesu, letih, lemes kayak gitu. Hmm. Nah, Tapi dok, sementara kalau bertanya dok, kalau yang talasemia ringan itu lama-lama bisa menjadi berat atau dan sebaliknya yang berat bisa menjadi ringan, gimana itu kira-kira dok? tidak, Prof, karena itu kembali sudah faktor gennya, genetiknya. Hmm. Oh, oh, Jadi kalau yang memang dari awal didiagnosis yang minor, ya dia berarti memang akan minor terus. berarti Kalau dok, misalnya yang, dia mayor atau yang ya, berat, mm, berarti yang dia akan ya, talas- istilahnya yang dia punya gejalanya akan talasemia, seperti itu. Nggih. yang punya talasemia Mm-mm, minor itu dok, berarti dia bisa hidup berdampingan mm-mm. dengan talasemia ya, dalam cukup waktu yang panjang itu ya. Gimana? Ada begitu kan? Betul, betul, ya, betul sekali, Prof. Karena memang gejalanya ringan, sehingga apa namanya, ya mungkin orang gejalanya ya hanya seperti orang anemia biasa, hanya saja selalu berulang, Prof. Hmm. Beda kalau misalnya orang yang anemia biasa gitu ya,
Kalau Hmm. yang anemia biasa diobatin, misalnya minum suplemen rutin, dia akan membaik. Nah, tapi kalau yang memang karena faktor gen ini, ya tetap akan ada pengobatan rutin gitu, Prof. Oh ya. Kebalikannya kalau yang thalassemia mayor atau yang berat, di mana memang pembentukan hemoglobinnya itu sangat sulit ya, sehingga dia bisa dibilang membutuhkan transfusi seumur hidup, Prof. Oh Ya, ya. ya, dia harus mendapatkan sel darah merah yang baru mungkin bisa dikatakan setiap bulan ya. Jadi dalam 1 tahun dia harus menjalani 8 atau 10 atau bahkan 12 kali transfusi sesuai dengan hasil dari labnya. Nah, kalau bagaimana kaitannya dengan gizi? Kaitannya dengan gizi adalah sebetulnya bukan makanan apa yang harus diberikan, tapi makanan apa yang harus dihindari, Prof. Oh wah. Nah, makanan apa yang harus dihindari pada penderita thalassemia? Tapi sate ya Tadi, dok, sate, sate ya kak. nah, nah, sate termasuk yang harus dihindari, Prof. Nah, jadi seperti ini. Pada istilahnya orang yang sehat ya, orang yang sehat untuk membentuk hemoglobin itu kan membutuhkan zat besi, Prof. Oke. Oke, ya. Nah, sementara pada penderita thalassemia terjadi gangguan pembentukan hemoglobin, Hmm, sehingga ketika pun orang itu konsumsi zat besi dalam jumlah yang cukup, dia ya. tidak akan digunakan. Oh, kenapa? Nah, ya, karena itu tadi memang ada kerusakan, ada gangguan untuk membentuk si hemoglobin ini Oke, tadi, oh Prof. ya, 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 ya. betul. Nah, ketika si orang tersebut makan zat besi terus, ya sumber makanan yang mengandung zat besi tapi tidak digunakan, apa yang terjadi? Akan terjadi penumpukan zat besi di dalam tubuh kita, Prof. Hmm, Menjadi toksik, menjadi racun di dalam tubuhnya. hmm, Ya, yang selanjutnya akan menyebabkan gangguan hati, kemudian bisa menyebabkan kegagalan organ yang lain, atau bahkan sampai menyebabkan kematian, Prof. Ya, namanya toksik ya. ya. Istilahnya terjadi peningkatan kadar zat besi di dalam tubuh kita dalam jumlah yang berlebihan. Oke. Itulah sehingga kenapa pada penderita thalassemia, salah satu terapi yang juga bisa atau perlu dilakukan adalah chelasi zat besi atau mengeluarkan zat besi dari dalam tubuh ya. Oh, Nah, sehingga itu tadi kaitannya dengan gizi adalah bagaimana harus membatasi atau harus menghindari makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi, Prof. oh. Gitu. Ah, bayam, kok Mm-mm. bayam berarti? Bayam nggak boleh. Ya, baik. Nah, zat besi itu di dalam sumber makanan kita itu ada dua, Prof. Hmm, Eh, Kalau istilahnya hem dan non-hem ya. hmm, Kalau hem itu yang mudah diserap tubuh, hmm, kalau non-hem itu yang tidak mudah diserap oleh tubuh. hmm. Hem atau yang mudah diserap oleh tubuh kita bisa peroleh dari mana? Daging, Prof. Oke. Daging merah, ya. Hmm, Jadi penderita thalassemia dianjurkan untuk membatasi atau bahkan tidak mengkonsumsi dulu daging merah, Prof. oke. Karena zat besinya yang sangat tinggi. Oke. Kemudian beberapa jenis seafood seperti kerang, itu juga oyster itu ya, Prof ya. Itu Hmm, zat besinya juga tinggi. ya. Gitu. Kemudian beberapa jenis makanan yang eh, meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh kita, seperti vitamin C misalnya, Prof. Oh, Nah, itu juga harus dikurangi, ya. Bukan tidak boleh, tapi dikurangi saja, ya. Karena itu tadi, ketika ketika penderita thalassemia, kemudian konsumsinya makanan yang sehat gitu ya, Prof ya, ya. sehat untuk kita, tapi ternyata tidak baik untuk mereka. Nah, itu akan meningkatkan kadar zat besi di dalam tubuh. Bagaimana dengan sumber zat besi yang tidak mudah diserap atau yang non-hem? Itu biasanya banyak di dalam sayuran, Prof ya. Sayuran tadi yang seperti Prof sampaikan, Hmm. seperti bayam, kemudian beberapa jenis dari kacang-kacangan itu juga boleh, tapi konsumsinya tidak boleh terlalu banyak.
Hmm. karena dia walaupun tidak mudah diserap, tapi kan pasti ada kemungkinan untuk Ya. tetap diserap di dalam tubuh. Dok, tanya Begitu, dok, kalau Prof. begitu dok, tanya. Kalau begitu, Mm-mm. sumber protein yang aman apa? Telur kali ya. Kalau daging merah nggak boleh. Gimana dok? Ya, betul, Prof. Jadi beberapa jenis protein, jadi itu tadi ya, wah berarti tidak boleh makan protein sama sekali misalnya. Oh tidak, tetap boleh makan protein, hanya kita pilih yang zat besinya yang kadarnya lebih rendah ya, yang kadarnya lebih rendah atau yang sifatnya lebih ke yang non-HEM atau yang tidak mudah diserap itu. Hmm. Contohnya seperti ikan, Hmm. telur, betul Prof. Kemudian susu itu juga sumber protein yang bagus. Ayam itu juga bisa Prof. Tidak setinggi apa? Tidak Kambing. setinggi daging sapi ya, tidak setinggi daging merah itu bisa. Kemudian tahu, tempe itu juga bisa menjadi alternatif untuk konsumsi pemenuhan protein di dalam tubuh kita. Memang tidak mungkin ya atau sulit sekali menghindari kemudian tidak konsumsi makanan yang mengandung zat besi sama sekali itu tidak bisa. Tapi bagaimana kita bisa mengatur jangan sampai kita jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi atau penyerapannya jadi terlalu tinggi. Oh, Untuk buah-buahan misalnya bukan tidak boleh yang mengandung vitamin C, boleh, tapi mungkin jumlahnya tidak berlebihan, jangan banyak-banyak wah, gitu, Prof. ternyata sulit ya. Harus membawa list itu supaya tidak lupa dok. Berarti dok, berarti orang talasemia minum teh setelah makan no problem. Karena itu Justru ya betul sekali, Prof. wah, Seperti yang sudah sering kita bahas itu ya, Prof ya, ya. ya. Jadi ketika ya ketika kita minum teh setelah makan itu kan akan mengganggu ya penyerapan vitamin C di dalam tubuh kita. Sementara vitamin C tugasnya untuk meningkatkan penyerapan zat besi ya, untuk mengikat Ya. zat besi di dalam tubuh kita. Nah, ternyata untuk penderita thalassemia justru ini menjadi faktor yang bisa apa namanya Prof bisa kita berikan ya. Jadi Ya. malah menjadi zat yang bisa kita berikan. Itu tadi tidak baik untuk orang lain, belum tentu tidak baik untuk orang yang lainnya, Prof. Ya, 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 pasti semuanya itu ada manfaatnya. ya, Hanya tinggal kita bagaimana mencari, oh ternyata kenapa sih kok diciptakan seperti ini? ya, Ternyata ada manfaatnya untuk orang yang lainnya. ya, ya, Iya, ya, Prof. itu, Betul, Prof. ya, Betul itu, sekali yang disampaikan, Prof. itu terkenal itu di peribahasa di Amerika itu once man food is poison for others. Ih, Bagi orang betul, ini Prof. adalah merupakan apa makanan yang baik, bagi orang lain bisa jadi racun, itu memang betul saya kira. Iya, betul sekali, Prof. Nah, tapi pastinya untuk diagnosis thalassemia sendiri ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya Prof ya. Hmm. Jadi tidak bisa hanya wah aku letih, lemah, lesu kemudian langsung merasa seperti itu jangan. Ya, Pastinya tetap perlu diagnosis, perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan apakah seseorang mungkin memang hanya anemia biasa atau memang dia menderita thalassemia. Oh ya, sama satu lagi Prof, harus membatasi suplementasi zat besi hmm, atau makanan-makanan yang difortifikasi dengan zat besi Prof, harus hati-hati. ya, Itu ya, tadi bedanya thalassemia dan anemia seperti itu. Kalau anemia justru kita berikan suplementasi zat besi terus gitu ya Prof ya, ya. ya, ya. Nah, kalau thalassemia sebaliknya. Kalau kita berikan suplementasi zat besi atau makanan yang difortifikasi zat besi, justru akan berbahaya untuk dia. Oh, itu bisa karena itu genetik, bisa dok. Iya, Itu sejak dalam kandungan itu dideteksi. Ini anaknya akan talasemia. Bisa nggak dok? baik. Eh, Justru sekarang yang digalakkan adalah premaritalnya, Prof. Oke. Sebelum menikah, orang tuanya yang diperiksa. Ya, 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 ya. Nah, jadi orang tuanya yang diperiksa apakah Hmm, memiliki gen atau faktor risiko untuk apa namanya membawa thalassemia. ya. Kalau misalnya salah satu atau salah dua ternyata memang
memiliki faktor risiko tersebut, kelainan genetik tersebut, artinya ketika misalnya menikah, kemudian punya anak, paling tidak sudah ada pandangan, sudah ada gambaran bahwa akan ada kemungkinan anak yang dilahirkan akan mengalami thalassemia. Jadi Hmm. justru yang dianjurkan adalah premaritalnya, Prof. Iya, iya. Kalau Premarital examination ya, nggih. ya bisa nggak thalassemia itu menjadikan anak itu umurnya pendek gitu, Dok? Baik, Prof. Kalau misalnya memang tidak ditangani secara baik, nuwun sewu ya memang bisa, Prof. Itu tadi ketika terutama karena terjadi penumpukan zat besi dan faktor anemianya itu ya, Prof ya, Iya. gangguan tumbuh kembang, kemudian toksik dari zat besi yang menumpuk di dalam tubuh, hati yang tempat detoksifikasi juga menjadi rusak, kemudian terjadi penumpukan zat besi di organ-organ yang lain, ya otomatis memang ketika hal itu terjadi dapat menyebabkan sampai ke kematian, Prof. Masya Allah, Nggih. ya mudah-mudahan para pemirsa kita nggak ada Mm, yang menderita thalassemia dan itu amin. layanan-layanan maritalnya itu pra nikah itu wah Mm, baru membaca peraturan pemerintah nomor 28 pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 nggak gitu. Itu mm, itu walaupun mengandung kontroversi bahwa juga dengan undang-undang itu dibikinkan PP yang bunyinya anak-anak usia sekolah itu disediakan oleh pemerintah alat kontrasepsi. Nah, ini sedang kita bahas, sedang kita memberi masukan kepada pemerintah. Itu kan gitu. niru negara barat ya. Mm, nggih, Baik, Prof. baik, baiklah Dok. Terima kasih dan mudah-mudahan selalu sehat dan kita ketemu 2 minggu lagi kalau dokter tidak pergi seminar ataupun apa di luar daerah ke Bandung atau mana. Insya Allah, Prof. Terima kasih. Terima kasih dan Terima insya Allah sehat kasih. walafiat. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.